الفاتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وأهل بيته والقرابة والصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح صاحب الحضرة المقام Kiai Haji Hasan Baisuni wa ila ruhi Nyai Haji Fatmawati binti Jurus di Kemiyar Kasmai Syahmadi Zainal Abidin wa ila ruhi Anas Kasamhadi wa ila ruhi Nyai Haji Rahaya wa ila ruhi Zainusi wa ila ruhi Dhafir wa ila ruhi Zaini Mun'im Abdul Haq Zaini Hasan Abdul Wafi wa usulihim wa furuhim أن الله يلعن درجاتهم في الجنة وأن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بدرهم ويعيد عن بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة ومن حضر في هذا المجلس وساعد في بناء هذا المعهد ومن تعلم ومدرس في هذا المعهد سابقا أو لاحقا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والغفران الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه سبحانه وتعالى قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم أسلافنا الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال فصل اقرأ Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini itu satu fasal. Wa kullu hayawanin, dan adapun setiap hewan istatabat la faslun wal udhiyatuh, dan adapun kurban sunnatun itu sunnah muakkadatun yang dianjurkan. Naam, faslun ay hadha fasal wal udhiyah. Adapun kurban. Sekarang kita membahas bagaimana kurban itu disyariatkan oleh Islam. Wal udhiyatu, adapun udhiyah bahasanya kurban. Hukumnya apa? Sunnatun muakkadatun, yaitu sunnah muakkadah yang dianjurkan, sangat dianjurkan. Udhiyah ini berbeda dengan al-hadi. Kalau udhiyah itu ma yuzbah minal ibil awil baqar awil ma'az awil ghanam yawm idil adha wal ayyam thalatha ba'duh taqarruban ila Allah azza wa jal. Al-udhiyah, kurban itu disembelih, hewan kurban yang disembelih untuk taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan waktunya terbatas, hanya di ayyamit tasyrik saja, di hari Idul Adha dan 3 hari ayyamit tasyrik, yaitu 11, 12 dan 13 daripada Dzulhijjah. Nah, kalau al-hadi bahasanya dam biasanya. Orang yang melaksanakan umrah atau haji
ada hewan yang disembelih itu tasyrifan wa ta'ziman lil baitil haram, hewan yang disembelih untuk menghormati, mengagungkan al baitil haram, itu tanah haram, Masjidil Haram, dan waktunya muwassa, kapan saja. Tetapi tempat penyembelihannya harus di haram. Sedangkan udhiyah, kurban, boleh dimanapun, namun waktunya terbatas saja. Nah, itu perbedaan antara kurban dan al-hadi. Kenapa sunnah? Karena Nabi Muhammad SAW melaksanakan itu. Memang untuk Nabi itu hukumnya wajib, min khosa'isih, dari kekhususan Nabi. Seperti salat duha wajib bagi Nabi. Salat-salat sunnah yang lainnya wajib kepada Nabi. Tapi sunnah bagi umatnya. Udhiyah sunnah kepada umatnya, tapi wajib bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salat duha ini lebih afdol daripada salat Idul Adha, ini lebih afdol daripada salat Idul Fitri. Kenapa? Karena salat Idul Adha disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah wahai engkau Muhammad, li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Dari sini menjadi dalil bahwasanya kurban al-udhiyah itu sunnah muakkadah. Dan nanti juga akan ada hadis Nabi bagaimana Nabi berkurban dan hewan apakah yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban. Dibahas di sini bagaimana wa yujzi'u fiha al-jada'u min ad-dha'ni, dan diperbolehkan berkurban menggunakan, yang pertama, kurban, hewan kurban yang pertama adalah ad-dha'n, al-jada' min ad-dha'n, domba yang berumur 1 tahun sempurna dan memasuki 2 tahun. Ini hewan kurban yang diperbolehkan yang pertama. Yang kedua, wasani minal ma'az, dan kambing yang berumur 2 tahun penuh yang memasuki 3 tahun. Wasani minal ibil, dan unta yang berumur 6 tahun penuh memasuki 5 tahun penuh memasuki 6 tahun. Unta yang berumur 5 tahun penuh memasuki umur 6 tahun. Dan yang terakhir, wasaniyu minal bagor, sapi yang berumur 2 tahun penuh memasuki umur ketiganya. Urutan yang afdol bagaimana? Yang afdol yang pertama ya al-ba'ir, unta dulu, thummal baqarah, kemudian sapi, thumma syah, kemudian kambing. Itu ketika kurban. Urutan afdolnya itu unta, sapi, dan yang terakhir yaitu syah, yaitu kambing. Ini ketika kurban. Berbeda nanti di aqiqah. Kalau di aqiqah wa ukisat, yang lebih afdol itu menggunakan kambing. Tidak ada kambing, tidak apa-apa. Misalkan memang punah sudah gitu kambing atau sulit mencari, ya sudah, sapi, setelah itu ba'ir, unta. Nah, hadisnya daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qal duhan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi berkurban bikabshen, dengan 2 kambing, amlahen, yang warnanya bulunya itu rata-rata warna putih, agronen, yang memiliki tanduk, sempurna tanduknya, dzabahahuma biyadih, Nabi sendiri yang menyembelihnya. Oleh karena itu sunnah bagi orang yang ingin menyembelih atau berkurban disembelih sendiri. Bagaimana gak bisa ini? Misalkan badannya gak kuat atau tak tegaan misalnya, tak kuat saya, gak tega saya misalkan, ya tak apa-apa nyuruh orang lain, tapi wa yashhad alaih, harus menjadi saksi hadir di situ di penyembelihan. Wasamma wa kabbar, Nabi membaca bismillah, wa kabbar, bismillah, wallahu akbar, gitu caranya. Wa wada'a rijlahu ala safahima, dan menaruh kaki mulia Nabi ke tengkuk daripada kambing tersebut. Tekuk tak goyang. Nabi juga bersabda, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala dhahu bil jad'i min ad-dhan fa innahu jaiz. Berkurbanlah kalian semua menggunakan al-jad' min ad-dhan, domba yang berumur 1 tahun penuh yang masuki 2 tahun, fa innahu jaiz, karena itu diperbolehkan. Kemudian dalil daripada diperbolehkannya menggunakan kurban menggunakan hewan daripada unta atau sapi, hadis daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'amal Hudaybiyah. Sayyidina Jabir berkata, kami menyembelih hewan kurban bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tahun Hudaybiyah. Di situ al-badanatu an sab'ah, unta itu bisa menjadi kurban bagi 7 orang. Wal baqarah an sab'ah, dan sapi juga bisa menjadi kurban daripada 7 orang. Hadis yang lain daripada Siti Aisyah, beliau berkata, duha Rasul sallallahu alaihi wasallam an nisa'ihi bil baqar. Siti Aisyah berkata, Rasul menyembelih hewan kurban untuk istri-istrinya bil baqari, dengan sapi. Nah, ini hadis menunjukkan bahwasanya menggunakan unta, sapi dan kambing itu diperbolehkan menjadi hewan kurban. Dan juga dijelaskan di sini wa tujzi'ul badnah an sab'ah, unta itu untuk 7 orang, wal baqarah an sab'ah, sapi itu untuk 7 orang, wasyah an wahid, dan kambing hanya untuk satu orang. Tapi lebih afdol bagaimana seandainya 7 orang kempulin setong sape atau setong unta, daripada 1 orang 1 kambing. Lebih afdol kullu syahsin syah, 1 orang 1 kambing, daripada 7 orang 1 unta atau 1 sapi. Kenapa? Karena tiap kambing itu memiliki nafas dan kemudian disembelih dan menjadi saksi nanti. Dari darahnya mengalir, gugurlah dosa yang orang yang daripada berkurban tersebut. Dan sunnah juga ketika memasuki bulan Dzulhijjah, mun akurbanah ajia tak oleh ngetok kokoh, tidak diperbolehkan memotong kuku, memotong rambut. Kenapa? Karena itu nanti menjadi saksi, menyaksikan bahwasanya fulan berkurban
taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dari awal Dzulhijjah sampai kapan? Hatta yudhi, sampai dia menyembelih hewan kurbannya, baru boleh memotong kuku dan rambut. Nabilah diperbolehkan berkurban ada waktunya. Waktu dzabhi min waktu salat Idul Adha ila ghurubi syamsi min akhir ayyamit tasyrik. Waktu menyembelih itu ketika masuknya waktu salat Idul Adha, tulu'us syams wa qadr muddi rak'atain minas shalah wa muddi waqtin yasa'as salah, dan setelah kira-kira melaksanakan 2 rakaat daripada salat duha wal khutbatain, dan 2 khutbah, itu diperbolehkan melaksanakan menyembelih hewan kurban. Kalau sebelumnya tidak bisa, tidak dijanjikan hewan kurban. Nabi bersabda, inna awwala ma nabda bihi fi yaumina hadza an nusalli. Sesungguhnya yang akan kita lakukan pertama di hari ini, Idul Adha maksudnya, an nusalli, kita salat dulu. Tsumma narja' fananhar, kemudian kita kembali ke rumah kita, tsumma nanhar, dan menyembelih hewan kurban kita. Man fa'alahu faqad asaba sunnatana, barang siapa yang mengikuti aturan tertib yang sudah aku tentukan, salat mari fajeng mulai ke rumah buruh nyembeli, faqad asaba sunnatana, sungguh dia benar-benar mengikuti ajaran sunnahku. Wa man dzabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli, tapi barang siapa yang menyembelih sebelum salat, sebelum melaksanakan salat Idul Adha 2 khutbah, maksudnya sebelum waktu salat Idul Adha dan 2 khutbah itu selesai, maka huwa lahmun qaddamahu li ahli, itu hanya daging saja yang diperuntukkan untuk keluarganya. Ketinggal seteteh, laisa minan nuski fi syai', itu tidak dianggap, sama sekali tidak dianggap ibadah, tidak dianggap hewan kurban yang diberikan atau diuntukkan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ketinggal seteteh menyembeli marana bajeng bae, lebih afdal minal firaq ba'dal firaq min salati Idul Adha, lebih afdal setelah melaksanakan salat Idul Adha. Terus pada waktu lain mun tak sempat marena bojong salat Idul Adha, bisa kelakuna ayyamut tasyrik 11, 12, 13. Ini mazhab Syafi'i. Mun mazhab selain a'immah thalathah, hari ke-13, hari akhir daripada ayyam tasyrik, laisa min waqtil udhiyah, bukan waktu yang diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Barang siapa yang menyembelih di hari akhir mengikuti pendapat imam mazhab yang 3, maka itu menjadi qadaan sudah, bukan adaan. Tapi seandainya bagaimana, uzur misalkan, sibuk, bahkan hewan kurban tersebut hewan yang sudah dinazar, wajib harus disembelih, tapi telat, terpaksa disembelih di hari ke-13 karena uzur, maka la itsma alaih, tidak ada dosa. Tapi kalau tidak ada uzur, asimah, berdosa orang itu. Khurujan minal khilaf, keluar daripada khilaf, lebih baik disembelih hari Idul Adha atau hari ke-11 dan ke-12. Nah,
Dan yang terakhir sunnah menyembelih. Bagaimana? Di situ yustahab inda dzabih khamsatu asya, ada 5 sunnah. Yang pertama at-tasmiyah, membaca bismillah. Wassalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di situ mahal syuri'a fihi dzikrullah fayushra' fihi dzikru nabihi sallallahu alaihi wasallam bisalah alaihi. Karena di situ disyariatkan, dianjurkan untuk zikir kepada Allah, maka juga dianjurkan untuk menyebut nabinya, yaitu menggunakan salawat kepadanya. Seperti kal adzan, seperti adzan. Darmah dari riwayat Imam Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam qala bismillah wallahu akbar. Wassalah ala Nabi Muhammad. Wastiqbalul kiblah, yang ketiga menghadap kiblat. Wa takbir, dan membaca takbir. Nah, bismillah wallahu akbar. Dan yang terakhir wad du'a'u bil qabul, dan berdoa agar supaya hewan kurban tersebut diterima. Allahumma taqabbal an atau min Muhammad. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Hadisnya begitu. Nabi berdoa bismillah, Allahu akbar. Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah hewan kurban ini min Muhammad, daripada nabimu yaitu Nabi Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Nabi Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan daripada umatnya Nabi Muhammad. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya disunnahkan untuk membaca doa. Mun tak bisa bahasa Arab, ya bahasa Madura, bahasa Indonesia. Ya Allah, terima aki kurban ka adin toh, ka angkui an nafsi atau min nafsi minni, dari abdinah, min zaujati, dari bini abdinah, dari anak abdinah, seperti itu. Sunnah itu membaca doa. Apakah boleh memakan hewan kurban? Kalau hewan kurbannya itu sudah dinazar, engkau tahun datang nazar lillahi alayya, aku bernazar kepada Allah berkurban di tahun depan, menjadi wajib itu. Al-udhiyah mandurah, la ya'kul al-mudahhi syai'an minal udhiyah al-mandurah. Tidak boleh orang yang berkurban memakan sedikit pun daripada hewan kurban yang dia nazari. Kenapa? Karena itu wajib. Berarti bagi fuqara wal masakin, murni untuk fuqara dan masakin. Tapi kalau udhiyah, kurban yang tatawwu, tidak dinazar, ya sedekah biasa, sunnah, maka boleh dimakan. Wa ya'kulu minal udhiyah al-mutatawwi' biha, dan diperbolehkan al-mudahhi, orang yang berkurban, memakan hewan kurban yang bukan kurban nazar. Kenapa? Karena Nabi dan Sayyidina Ali memakan daripada hewan kurban yang tatawwu, bukan yang nazar. Tapi mau nekakan ijak kabii deh, tetap bedah sebagian sebagi kereng fakir, ba'd syai', separuh atau sebagian saja, satu orang fakir saja. Bahkan wajib itu, wajib tasadduq bi ba'diha, wajib mensedekahkan hewan kurban, sebagian daripada hewan kurban kepada fakir, walau wahid, walaupun satu orang saja. Allah berfirman, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Maka makanlah minha, daripada hewan kurban itu, wa at'imul ba'isal fakir, dan beri makan juga al-ba'isal fakir, orang yang syadidul hajah, yang sangat butuh
al-faqir yaitu orang fakir. Mun baen kan 2 hari daging, 3 hari daging. Paling tidak seminggu sekalian daging. Mun fakir belum tentu, mungkin 1 tahun sekali memakan daging. Mun kok saya ingat perpaan kuliah mun la musim mun la Idul Adha ayam tasyrik telo tampan saya akan daging dorin banyak daging kok ingat nang Yaman ngaji tak pagi tak siang tak malam sarapan ben roti daging siang akan nasi daging malam daging boleh telo ngabisin daging rek cermet ngabisin dorin banyak daging. Mun hari pertama seneng dia seneng. Hari ya gulir ya. Hari nasi mandi kapsa perlu campur ben nasi Arab nyaman. Tapi mun oleh telur hari ada lah. Tampan lah. Imun sebisa ngakan daging nyaman. Kayak mun bersih tak ada daging ya ngakan Indomie lah mun dia. Ngakan mie goreng. Ingatkan secukup ayakul kon mak ngucap bismillah meloloh misalkan mata bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim maha pengasih maha penyayang Rahman Ar-Rahim ya kan ya mau nyembeli kan kau tu tak tega kan aja selayaknya cuman bismillah saja basmalah saja tak usah Ar-Rahman Ar-Rahim tak usah nyembeli maha pengasih maha penyayang tak bisa kan deh nampu tega ke hewan dia oleh karena itu Nabi menggunakan bismillah wallahu akbar ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah boleh seandainya hewan kurban itu yang hamil dijadikan untuk kurban? Jika hewan kurban itu hamil maka kandungannya juga dihukumi menjadi hewan kurban. Kenapa? Ya sudah satu paket ya. Perbedaan pendapat yang hanya diperbolehkan itu air susunya saja diambil. Tapi kalau daging harus murni diberikan ke fugoro, masakin, disedekahkan itu semua. Begitu juga janin yang di dalam kandungan itu. Anjor tak apa-apa misalkan. Tak bisa. Itu sama satu paket menjadi hewan kurban. Tak apa-apa itu. Tak apa-apa. Nah. Yang dibahas tadi itu hanya batasan saja. Berarti umur yang kurang 1 tahun daripada kambing tidak bisa menjadi kurban. Lebih ke atas 3 tahun 4 tidak apa-apa itu. Paham ya? Unta umur 1 tahun 2 tahun tidak bisa. Harus umur 5 tahun penuh memasuki ke 6 tahun. Nah, boleh dibahas boleh? Ada? Bolehkah kita memandikan kurban itu sebagai selingan hadiah? Aja. Lebih afdolnya kurban akikah. Biasanya orang-orang kak itu akikah misalkan. Ya tidak apa-apa diatin akikah. Paham ya? Tapi nanti dibagikan juga akikah ya. Karena untuk dimakan. Paham? Untuk dimakan. Wa yutimul fuqara. Berbeda dengan kurban, hanya dibagi saja.
menakikah sebagus penyaman boga buruh ya bagi ke sedekah akik. Tapi dia mau misalkan ngampung nyambeli ketika hari nahar Idul Adha, ada apa-apa seperti itu. Tapi tetap ini akikah. Nah, kenapa? Karena akikah itu sangat-sangat dianjurkan. Anak diakikahi itu tidak bisa memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Nah, murtahinun bi akikoti, tergadaikan jiwanya dengan akikohnya sampai di akikohnya. Tak selamat biasa. Nah, ada doa daripada Rizky Putra Arifin Cempaka Pakis, semoga bapaknya cepat diberikan kesembuhan dari penyakitnya. Kedua Saiful Bahri Penanggungan Karangpring, semoga anaknya dijadikan anak yang soleh solehah. Abdurrahman Rabi Gundam, semoga bapaknya segera diberi kesembuhan, diangkat penyakitnya. Ahmad Nur Khalis Durjo Karangpring, semoga keluarganya diberi rezeki yang lancar halal barakah. Abdullah Durjo Karangpring, semoga keluarganya diberi rezeki yang lancar halal dan barakah. Dan Fatihah juga kepada mertua daripada Bapak Yanto Durjo. Bapak Yanto ada di Jakarta, yang jemput saya, baru datang dari Yaman di bandara, yang jemput Bapak Yanto. Nah, mertuanya daripada istrinya, mertuanya wafat. Dan seluruh daripada keluarga kita, pengesepo ba'abaan, ila amwatina wa amwatikum, annallaha yataghashshahum birrahmah wal firah wa yuskinhum bil jannah, wa annallaha yakdi hawaijana, wa annallaha yarzuquna kamal mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa annallaha yakhtim lana wa lakum lisna fi khairin wa rizqin afiyah, wa annallaha yarzuquna mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa annallaha yarzuquna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala ala hadiniyah wa kulliyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيما هديت. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت
وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من والد ولا يعز من عادي تبارك ربنا وتعالى لك الحمد لله ما قضى ولك الشكر ما أعطينا استغفر ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أسرفنا على لظى فتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فدلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى عليه وآله وصحبه والحمد للإله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين على النبي وآله وصحبه صلوات اللهم صل على سيدنا